Stay happy, stay positif. Assalamualaikum. Hai sobat positif semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya sobat positif, dan semangat terus mengerjakan aktivitasnya hari ini supaya dikelilingi oleh hal-hal yang positif. Hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang menarik banget nih sobat positif, yaitu tentang body shaming. Wow, body shaming ini ya sampai detik ini masih menjadi permasalahan ya, karena banyak dilakukan dan dialami oleh orang-orang di sekeliling kita, terutama yaitu perempuan. Hal ini tentu aja bisa mengganggu kesehatan mental kita sobat positif. Dilansir dari berbagai sumber, langsung aja kita bahas yuk, apa sih body shaming itu? Ya, jadi body shaming itu terdiri dari dua kata, yaitu body yang artinya badan atau tubuh, dan mengutip dari Cambridge Dictionary, ya, shaming artinya adalah perilaku mengkritik seseorang di depan umum dan menarik perhatian publik, terutama di dunia maya yang kita kenal dengan sosial media. Sementara menurut Clarity Clinic, body shaming itu adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. Body shaming ini ternyata adalah salah satu bentuk perundungan atau tindakan bullying loh sobat positif. Contoh body shaming yaitu mengomentari fisik orang lain secara negatif, seperti ngomongin berat badannya, kemudian juga bentuk tubuh, kemudian juga ukuran tubuh, gaya seseorang, gaya rambut, cara berpakaian, riasan seseorang, dan lain sebagainya. Nah, alasan orang melakukan body shaming itu beragam, mulai dari ingin mencairkan suasana, ya sifatnya bercanda gitu ya, tapi kok ya rasanya kayak berlebihan, kemudian mengundang gelak tawa, iseng, hingga memang ingin menghina karena ada sesuatu gitu ya secara personal, sehingga dia punya kesempatan gitu untuk body shaming ke orang tersebut. Pernah nggak kamu mengomentari ya mengenai tubuh seseorang, misalnya kamu kok kurus banget gitu, atau kamu gendut loh, nggak sehat misalnya ya, atau kulit kamu kok kayak rada iteman gitu, pakai sunblock dong gitu ya, dan sebagainya. Nah, meski sering diutarakan sebagai bentuk perhatian ya, ucapan seperti ini termasuk tindakan body shaming loh sobat positif. Sehingga nggak heran ya perkataan seperti ini lebih sering membuat si penerimanya ini merasa sakit hati daripada merasa diperhatikan. Nah, body shaming bisa terjadi secara langsung ataupun secara nggak langsung, misalnya melalui media sosial ya. The power of media sosial tuh sekarang luar biasa gitu ya, dengan bebas netizen mengomentari orang lain, terutama terkait dengan tubuhnya ya. Lantas apa aja sih dampak dari body shaming ini? Pertama ya, dampak buruknya yaitu membuat seseorang menjadi benci tubuhnya sendiri. Wow, bayangin ya, yang awalnya kita perhatian atau mungkin iseng, ternyata pada akhirnya malah membuat seseorang jadi makin sebel gitu sama dirinya sendiri, terutama tubuh mereka gitu ya. Nah, menurut sebuah penelitian, mempermalukan fisik akan mengarah pada citra tubuh yang buruk dan harga diri yang rendah, yang pada akhirnya mereka tidak termotivasi untuk merawat tubuh dan cenderung jadi nggak percaya diri untuk tampil di depan umum ya. Dan yang kedua itu ada gangguan makan. Jadi efek body shaming juga dapat memicu gangguan makan seperti bulimia dan juga anoreksia. Tindakan body shaming bisa mendorong psikologi seseorang yang untuk nggak mau menjaga berat badan atau terlalu menjaga berat badan gitu ya, karena hal ini membuat seseorang tuh jadi berpikir gitu, kalau banyak makan nanti gue jadinya gendut, kalau gue kurang makan kayaknya oke nih jadi ideal, padahal terlihat sangat kurus gitu. Jadi ini bahaya banget. Dan mengutip dari OnePlus, para peneliti menemukan bahwa wanita yang kelebihan berat badan dan kurang memiliki kontrol atas kebiasaan makan itu dipicu oleh rasa malu yang didapatnya ya. Jadi melakukan body shaming ini bisa menyebabkan kerusakan emosional bagi si orang tersebut, serta memicu asupan kalori lebih banyak sehingga menghasilkan penambahan berat badan ekstra, atau juga sebaliknya.
jadi lebih kurus, sangat kurus bahkan ya. Jadi dia makan tapi dikeluarin lagi karena takut berat badannya naik gitu. Kemudian yang ketiga dampaknya adalah menyebabkan depresi ya. Jadi perasaan malu karena tubuhnya bisa menyebabkan depresi dan efek psikologis negatif lainnya. Studi menunjukkan bahwa diskriminasi dapat meningkatkan depresi dan bahkan memicu pikiran serta perilaku bunuh diri. Wow, bahkan sampai bunuh diri loh sobat positif ya. Nggak cuma itu, penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang depresi mengalami kenaikan berat badan lebih cepat daripada mereka yang nggak mengalami depresi. Kemudian yang keempat, bisa mengalami gangguan kecemasan sampai serangan panik. Ya, jadi korban yang terus-menerus ya mengalami body shaming dari orang lain, lambat laun itu bisa mengasihani diri sendiri sampai harga dirinya tuh luntur atau hilang. Ya, sehingga dia jadi sangat-sangat gak percaya diri. Dampaknya si korban jadi memandang dirinya nggak berharga, kemudian juga nggak layak bahagia. Bayangkan, sampai seperti itu loh sobat positif dampak yang bisa ditimbulkan bagi si korban body shaming ini gitu ya. Sehingga lama-lama juga mereka akan mengalami kecemasan yang parah dan juga gangguan panik di depan umum karena mereka sudah terbiasa merasa diomongin gitu sama orang lain ya. Kemudian yang kelima juga mengalami kecemasan sosial. Jadi kecemasan sosial ini bisa juga kita sebut dengan fobia sosial, sobat positif. Ya, jadi fobia sosial ini adalah ketakutan jangka panjang dan luar biasa terhadap situasi sosial. Nah, umumnya gitu ya si korban body shaming ini menghindari menempatkan diri dalam situasi yang ramai kayak gitu. Dan juga dia jadi sulit beradaptasi ya, sehingga mereka lebih memilih untuk mengisolasi diri dan menghindari interaksi sosial. Kemudian yang keenam, merasa kesepian. Jadi seseorang yang terkena body shaming menjadi merasa nggak mendapat dukungan gitu ya dari dalam dirinya dan dari orang di luar dirinya ya. Mereka merasa dirinya memiliki banyak kekurangan karena bentuk tubuh yang dimilikinya, sehingga mereka memilih untuk berdiam diri dan menyendiri, nggak mau ada interaksi sosial gitu ya. Kemudian yang ketujuh, menjadi tertutup, antisosial atau yang kerap disebut ansos nih kalau sama bahasa awamnya ya, seringkali ditujukan oleh orang yang menutup diri dan nggak mau bergaul dengan orang lain. Nah, korban body shaming akan merasakan hal tersebut karena mulai nggak percaya diri dan kesulitan menerima lingkungan baru karena trauma terhadap kritikan yang menyakitkan. Ya, luar biasa banget ya sobat positif, kesian gitu. Dan yang kedelapan yaitu menyakiti diri sendiri ya, atau melakukan self harm, melukai diri dengan cara sengaja. Kondisi ini dapat terjadi pada korban body shaming karena merasa dirinya nggak pantas dan malu terhadap bentuk tubuhnya sendiri, sehingga mereka lebih memilih untuk menyakiti diri dia sendiri. Nah, gimana sobat positif? Dampak atau efek yang didapatkan dari seseorang yang mengalami body shaming ini luar biasa ya, benar-benar merusak mental seseorang. Ya, nah udah tahu dampaknya seperti itu, apakah sobat positif masih mau melakukan body shaming untuk orang lain atau bahkan untuk diri sendiri? Saya berharap enggak sama sekali ya sobat positif. Jangan sampai gitu sobat positif melakukan hal tersebut ya. Lantas apa aja yang bisa dilakukan ya supaya kita bisa terhindar dari body shaming ini? Yang pertama ya, menyadari bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Tentu aja ya, nggak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi penampilan orang lain itu nggak sama kamu. Bukan berarti kamu lebih buruk atau lebih baik dari mereka gitu ya. Jadi sadari bahwa setiap orang termasuk kamu itu memiliki kekurangan dan nggak ada yang perlu disalahkan dari hal tersebut. Malah kekurangan itu kamu harus jadiin motivasi gitu ya sobat positif untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, mengganti topik. Jadi kalau misalnya kamu lagi diantara teman-teman kamu gitu lagi ngumpul, kemudian tercetus ya yang namanya body shaming terhadap seseorang atau orang yang lagi, teman kamu yang lagi lewat gitu ya,
lebih baik kamu berusaha untuk mengalihkan pembicaraan ke hal lain, mengganti topik gitu ya yang lebih positif lah, sehingga kamu akan lebih merasa manfaatnya gitu bareng sama teman-teman kamu. Kemudian yang ketiga, kamu harus menyadari bahwa setiap orang itu adalah unik ya. Percaya deh bahwa setiap orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing, entah itu kepribadian atau bentuk tubuhnya. Jadi kamu harus menunjukkan bahwa keunikan yang ada di dalam diri kamu itu merupakan kelebihan yang nggak mungkin dimiliki oleh orang lain gitu ya. Jadi kamu harus seperti itu, memotivasi diri gitu, menyadari bahwa diri kamu itu adalah unik. Kemudian yang keempat, menjadi diri sendiri ya. Jadi jangan mengubah penampilan kamu hanya karena apa yang dikritik atau yang dikatakan oleh orang lain. Jadilah diri kamu sendiri dan tidak menyalahkan bentuk tubuh yang kamu miliki ya. Lebih baik kamu mensyukuri gitu ya apa yang kamu punya. Kamu lebih baik merasa cantik untuk diri kamu sendiri, bukan cantik untuk orang lain. Karena saya percaya banget, jadi ketika kamu merasa cantik untuk diri sendiri gitu ya, orang lain juga ngeliat kamu tuh enak, inner beauty kamu tuh jadi keluar gitu ya. Kemudian yang kelima, belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Jadi melakukan body shaming ya, tentu saja itu pasti menyakiti orang lain. Nah, kalau kamu merasa perilaku ini hanya candaan gitu ya dan bukan merupakan suatu masalah, ini saatnya kamu mengubah pola pikir kamu. Ya, bayangkan kamu berada di posisi orang tersebut yang dikritik terus-terusan terkait sama badan kamu, tubuh kamu, pasti lama-lama nggak enak gitu didengarnya. Jadi stop deh ya, kamu harus mengubah pola pikir. Kalau mau ngasih perhatian boleh, tapi nggak terus menerus gitu ya, nggak secara kontinu, nggak terlalu vulgar juga, ngingetinnya atau ngasih taunya. Lakukan dengan cara yang baik gitu, yang tidak menyinggung perasaan orang lain ya, termasuk juga ke diri kamu sendiri gitu. Jadi ketika misalnya kamu lagi bercermin gitu atau ngapain gitu ya, nggak usah komentar tubuh sendiri, yang ada juga sebaliknya gitu, kamu memuji diri kamu sendiri ya. Kemudian yang keenam, berhenti sibuk memikirkan orang lain. Jadi daripada kamu mengomentari gitu atau mengurusi orang lain, yang mendingan ngurusin diri sendiri dulu lah ya, bahagiain dulu dirinya gitu, baru kita bisa membuat orang lain lebih baik. Jadi mendingan ke diri kita dulu gitu. Kemudian yang ketujuh, bertemu profesional. Jadi ketika kamu sudah nggak sanggup lagi menahan omongan orang lain, atau kamu merasa diri kamu juga nggak bisa, udah nggak sanggup gitu ya untuk memperbaiki diri, ini waktunya kamu konsultasikan keadaan kamu yang sebenarnya gitu ya ke orang yang lebih expert di bidangnya gitu, atau ke orang terdekat kamu, boleh teman gitu ya, sahabat, orang tua misalnya, atau konselor kamu, guru BK kamu dan sebagainya, bisa kamu konsultasikan dengan segera supaya apa yang kamu rasakan itu nggak berlarut-larut, masalah yang kamu hadapi nggak berlarut-larut, jadi bisa segera diselesaikan ya. Sobat positif, ternyata body shaming memberikan dampak buruk dan berbahaya nih untuk kesehatan mental kita. So, mulai sekarang ya sobat positif, belajar untuk lebih berhati-hati untuk berbicara, terutama menyangkut fisik seseorang. Jangan pernah berpikir ketika kita mengomentari tubuh seseorang itu adalah cara kita untuk memotivasinya. Pikir dua kali ya, baik-baik, pikirkan baik-baik apakah itu adalah cara yang tepat atau tidak gitu ya, karena kita nggak pernah tahu bahwa hal itu mungkin saja menjadi beban bagi si penerimanya ya. Jadi sobat positif harus selalu menjadi orang yang baik gitu. Berubah menjadi lebih baik itu memang gak mudah dan membutuhkan waktu yang gak sebentar, tapi kamu jangan sampai pernah menyerah untuk menjadi orang yang baik. Gak bosan-bosan, saya juga selalu bilang bahwasannya kebahagiaan kamu itu adalah prioritas. So, bahagiain diri sobat positif dengan berbagai cara ya, yang penting itu bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Stay tune terus di podcast ini supaya makin banyak lagi hal-hal yang baik dari diri kamu yang bisa kamu temukan bareng saya. Terima kasih untuk semua sobat positif yang udah setia ya untuk lihat, untuk watching podcast on YouTube ini. Saya tutup, stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode sobat positif semua. Bye bye.